Semakin dibatasi waktu ketika kita melakukan presentasi, itu persiapannya semakin banyak atau semakin kita butuh waktu lebih lama. Nah, di buku ini diceritakan bagaimana step by step untuk melakukan presentasi. Hai Sobuk Mania, saya Abi. Hari ini kita akan review buku tentang presentasi. Kenapa kita review buku tentang presentasi? Karena hari ini banyak sekali yang bertanya bagaimana sih melakukan presentasi yang baik dari kita sekolah, kemudian ketika kita di lingkungan kita, kemudian di lingkungan pekerjaan, itu butuh tahu bagaimana melakukan presentasi. Kali ini kita akan membahas buku terkait presentasi dari Nancy Duarte. Nancy Duarte itu menulis buku HBR Guide to Persuasive Presentation. Nah, Sobuk Mania bisa lihat di sini bukunya tidak lebar karena memang ini jenis dari pocket book. Pocket book itu adalah buku-buku yang ditujukan untuk bisa dikantongi. Yang saya suka dari buku ini adalah kata-kata introduksi di awal. Nah, di kata-kata introduksi awal di buku ini ada Woodrow T. Wilson. Woodrow T. Wilson itu sebenarnya adalah POTUS ke-28. POTUS itu kawan-kawan tahu Presiden of the United States. Nah, POTUS ke-28 atau Woodrow T. Wilson itu bilang kayak gini, jika saya diminta bicara atau presentasi 10 menit, saya butuh waktu 1 minggu. Kalau saya diminta bicara 15 menit, saya butuh waktu 3 hari untuk persiapan. Nah, kalau saya bicara 30 menit, biasanya saya butuh waktu 2 hari. Tapi kalau saya diminta bicara, kata Wilson, 1 jam atau lebih gitu, atau tidak dibatasi waktu, itu saya ready sekarang. I'm ready right now. Artinya apa? Semakin dibatasi waktu ketika kita melakukan presentasi, itu persiapannya semakin banyak atau semakin kita butuh waktu lebih lama. Nah, di buku ini diceritakan bagaimana step by step untuk melakukan presentasi. Bahkan sebelum melakukan presentasi, Nancy Duarte juga menyebutkan bagaimana mengenali audiens, bagaimana membuat message-nya sehingga storytelling-nya itu dapat. Kemudian kita juga diajari bagaimana membuat slide-nya. Ada 7 chapter atau 7 bab yang dibahas di buku ini. Dari satu, yang pertama adalah audience, kemudian yang kedua bicaranya adalah message, kemudian yang ketiga bicaranya tentang story, dan yang keempat itu bicaranya media, media apa yang dipakai. Bab yang kelima membahas tentang slide. Di pembahasan tentang slide ini, Nancy Duarte menyarankan kita berpikir layaknya seorang desainer. Karena memang konten yang bagus harus disertai dengan konteks yang bagus atau slide yang bagus. Yang keenam itu bicara tentang delivery, bagaimana mendelivery atau memberikan presentasi kita ke audiens yang dituju. Dan chapter yang ketujuh itu bicara impact. Bicara impact ini sebenarnya adalah Nancy Duarte menyarankan setiap kita melakukan presentasi, kita meminta feedback dari audiens kita atau pengunjung kita atau yang kita berikan presentasi itu kira-kira apa yang harus diperbaiki dari presentasi yang sudah kita lakukan. Ini bermanfaat untuk presentasi kita ke depannya supaya lebih baik lagi dan lebih efektif. Materi dari buku Persuasive Presentation Nancy Duarte ini sebenarnya bukan hal yang baru. Maksud saya adalah poin-poin dari 7 chapter yang diceritakan Nancy Duarte ini adalah poin-poin yang biasa. Poin-poin yang memang sebenarnya mungkin kawan-kawan sudah tahu. Tapi strong point atau kekuatan dari buku ini sendiri adalah Nancy Duarte benar-benar fokus gitu ya menceritakan bagaimana ketika presentasi dimulai, bahkan ketika presentasi sebelum dimulai, kemudian ketika dimulai bagaimana kita membangun storytelling, kemudian bagaimana endingnya. Ending yang kalau Nancy Duarte bilang adalah memorable ending gitu ya. Ending that audience never forget. Artinya bagaimana kita membuat ending sehingga audiens atau pelanggan kita tetap ingat apa message dari presentasi kita. Nah, itu menariknya. Sebenarnya ada 2 tipe buku yang ada di dunia ini.
Tipe yang pertama adalah informative books atau buku-buku yang memberikan insight, knowledge, atau pengetahuan ke kita sehingga pengetahuan kita bertambah luas. Yang kedua adalah practice book atau buku-buku yang bisa dipraktekkan selain tadi memberi insight dan knowledge ke kita, pengetahuan yang baru ke kita. Nah, buku Nancy Duarte ini adalah buku tipe yang kedua karena selain memberikan informasi-informasi yang baru, kemudian buku ini juga bisa dibaca berulang-ulang ketika kita mau melakukan presentasi sehingga kita bisa latihan berdasarkan yang dituliskan oleh Nancy Duarte. Buku SBR Guide to Persuasive Presentation Nancy Duarte ini, kalau kawan-kawan lihat di bawahnya itu ada subtitlenya Inspire Action, Engage the Audience, and then Sell Your Ideas. Artinya memang ketika kita bicara presentasi tidak hanya bicara ide kita gitu ya, tetapi bagaimana ide kita ini menular, bagaimana ide kita ini menginfluence orang-orang yang kita berikan presentasi kita. Itu Sobat Mania, review buku dari Nancy Duarte, Persuasive Presentation. Kalau saya sarankan memang hari ini semua orang harus bisa melakukan presentasi. Apakah di kecamatan gitu ya, atau kerja di perusahaan, atau di mana aja ketika kita ingin menceritakan ide kita, ketika kita ingin mengajak orang ikut dengan ide kita, itu butuh presentasi. Dan kekuatan dari buku ini, Nancy Duarte menuliskannya sangat rapi menurut saya, runut banget dari audiens, kemudian nge-build story, menceritakan bagaimana storytelling, kemudian sampai di endingnya adalah bagaimana kita membuat presentasi yang memorable. Itu terima kasih, saya Abi, Sobuk Mania, tetap like, subscribe, and comment. Balik ya. Like, comment, and subscribe. Ciao.